Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mengungkapkan di sepanjang tahun 2020 telah merilis beberapa stimulus fiskal untuk menangani dampak pandemi virus corona terhadap ekonomi nasional. Salah satunya, stimulus senilai 8,5 triliun rupiah dan diberikan kepada sektor industri yang terdampak. Kementerian Keuangan mengungkapkan di sepanjang 2020 telah merilis beberapa stimulus fiskal untuk menangani dampak pandemi virus corona terhadap ekonomi. Stimulus itu diberikan di 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kementerian melakukan penghematan melalui refocusing dan realokasi dana di anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan harapan dana yang dialihkan menjadi stimulus bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan nasional. Stimulus yang pertama sebesar 8,5 triliun rupiah yang diluncurkan pada Februari 2020. Anggaran ini ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya. Stimulus fiskal diberikan ke sektor industri yang terdampak. Kedua, stimulus terbesar 22,5 triliun rupiah pada Maret 2020. Dana ini difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal serta kebijakan sektor keuangan. Ketiga, stimulus sebesar 405,1 triliun rupiah pada Maret 2020. Stimulus ini fokus untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial serta stabilitas sistem keuangan. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan akan dampak yang bisa terjadi dari banjir stimulus yang diberikan oleh pemerintah pada 3-10 tahun ke depan. Lantas apa saja dampak yang bisa saja dirasakan di masa mendatang dari banyaknya stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menopang perekonomian nasional adalah dengan menggelontorkan stimulus. Namun, di sisi lain akan ada dampak yang bisa ditimbulkan dari banyaknya stimulus yang diberikan. Apa sajakah itu? Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang, Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, menarik tema kita kali ini terkait dengan kebijakan ataupun langkah yang ditempuh pemerintah ya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan dalam counter cyclical. Mungkin bisa dijelaskan apa yang maksud dengan counter cyclical sendiri yang dilakukan oleh pemerintah? Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, tentunya untuk menopang perekonomian nasional dan juga membantu masyarakat, terutama masyarakat yang memang terdampak pandemi COVID-19, hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah dengan memberikan stimulus baik kepada masyarakat maupun bagi para pelaku usaha. Nah, stimulus yang diberikan oleh pemerintah contohnya ini seperti bantuan sosial, kemudian bantuan langsung tunai, subsidi listrik, dan masih banyak lagi. Dan memang stimulus-stimulus yang baru saja saya sebutkan ini lebih diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah bawah atau bagi para pekerja informal. Tapi di sisi lain, pemerintah juga tidak lupa untuk memberikan bantuan dan stimulusnya kepada masyarakat kelas menengah atas. Seperti yang baru saja dikeluarkan ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembebasan PPNBM atau pajak atas barang mewah yang memang berlaku untuk pembelian kendaraan bermotor baru begitu ya, yang pada awalnya memang pemerintah hanya memberlakukan kebijakan ini terhadap kendaraan bermotor yang memang cc-nya hanya sekitar 1.500 saja, tapi ternyata baru-baru ini pemerintah juga kembali merilis kebijakan terkait dengan hal tersebut yang akhirnya pembebasan PPNBM ini juga berlaku terhadap kendaraan bermotor baru yang memang cc-nya di atas 1.500. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita katakan sebagai kebijakan counter cyclical. Jadi kebijakan counter cyclical ini memang merupakan di saat ya keadaan ekonomi satu negara sedang tidak baik, pemerintah ini akan memangkas pungutan pajak dan memperbanyak pengeluaran pemerintah terutama dalam pemberian stimulus kepada masyarakat. Tapi di sisi lain jika keadaan ekonomi ini kondisinya sedang baik, artinya ini dibalik ya, pemerintah akan memangkas pengeluarannya dan juga akan memperbanyak
pungutan pajak kepada masyarakat. Dan sejauh ini memang kita harus apresiasi nih Pras dan juga pemirsa terkait dengan stimulus atau bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada negara Indonesia begitu ya, karena memang secara tidak langsung sudah terlihat beberapa hasilnya nih Pras. Kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 di mana pada kuartal 2 2020 PDB Indonesia memang terkontraksi ya sekitar 5,32%. Tapi ketika memasuki kuartal 3 2020 sudah mulai ada peningkatan meskipun masih terkontraksi ya, yaitu sekitar minus 3,49%. Artinya memang sudah ada perbaikan ya meski memang belum terlalu signifikan. Di sisi lain ternyata tergambar juga nih dari Purchasing Managers Index Indonesia ya, di mana pada Januari 2021 PMI kita sudah berada di level 52,2 dan jika kita bandingkan dengan PMI di bulan Desember 2020 jumlah di Januari memang sudah sedikit meningkat ya, karena di Desember ini hanya sekitar 51,3. Tapi di sisi lain tetap ada hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan banyaknya stimulus yang digelontorkan kepada masyarakat, karena ternyata menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dari banjir stimulus yang dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini bisa saja ke depannya memberikan dampak buruk ya, baik yaitu jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang Pras. Baik, tapi kalau kita cermati juga dengan beragam stimulus yang sudah diberikan, mungkin Mangi bisa ceritakan juga kepada pemirsa, apa saja sebenarnya stimulus yang sudah diberikan dan sektor-sektor mana saja sih yang disasar sehingga ini menjadi salah satu pendorong untuk bagaimana meningkatkan lagi laju ekonomi Indonesia. Baik, untuk stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah memang juga jenis dan sudah banyak sekali begitu ya, dari mulai adanya pandemi COVID-19 di Maret 2020 sampai dengan saat ini. Kemudian bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda terkait dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang pertama ini ada bantuan berupa sembako yang memang diberikan kepada masyarakat di DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Selain itu pemerintah juga pernah memberikan bantuan sosial senilai Rp600.000, kemudian BLT dana desa yang diperuntukkan bagi KPM atau keluarga penerima manfaat yaitu sebesar Rp600.000. Kemudian pemerintah juga sempat memberikan subsidi listrik ya bagi para pelanggan 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif PPh 21, kemudian insentif PPh 22 impor, kemudian yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait dengan pembebasan PPNBM atau pajak barang mewah, kemudian rasio loan to value atau DP 0% juga ini baru dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembelian properti begitu ya. Selain itu diskon PPN 0%. Jadi bisa kita katakan sebenarnya bantuan atau stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah memang sudah cukup banyak sekali Pras bagi Indonesia. Baik, itu dia menjadi salah satu upaya pemerintah ya, bagaimana dengan membanjiri beragam stimulus bagi dunia usaha di tanah air. Tapi tentu ada plus minus ini, Mangi dan juga pemirsa ID External, apabila pemerintah terus menggelontorkan stimulus-stimulus relaksasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk berbagai sektor usaha di tanah air. Dan mungkin juga bisa dijelaskan juga ini, Mangi, sebenarnya apa sih, ada kekhawatiran tidak berikutnya nih, apabila memang pemerintah membanjiri market di tanah air dengan stimulus-stimulus yang diberikan? Baik, jadi sebenarnya dampak yang bisa saja ditimbulkan dari banjirnya stimulus di tengah pandemi COVID-19 ini adalah ada dampak jangka pendek, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjang. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan dampak jangka pendeknya dulu ya Pras dan pemirsa. Dan bisa disaksikan bersama melalui layar televisi Anda ini untuk jangka pendek begitu ya dampaknya, yaitu sekitar 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Yang pertama, dikhawatirkan bisa saja terjadi yang namanya aset bubble atau penggelembungan aset. Selain itu bisa saja terjadi ketidakstabilan harga, terutama harga bahan pokok atau harga pangan begitu. Selain itu ada gejolak komoditas, krisis utang dan juga resiko dari geopolitik yang bisa saja terjadi akibat banjir stimulus yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Kemudian terkait dengan aset bubble. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit ya terkait dengan aset bubble atau penggelembungan aset. Jadi memang di Indonesia ini jenis aset juga banyak sekali yang mulai dari saham, emas sampai dengan properti. Kita ambil contoh untuk properti, di mana saat ini pemerintah memang sedang menggelontorkan stimulus bagi sektor properti ya, yang secara tidak langsung juga ini mendorong
daya beli masyarakat di tengah pandemi untuk memiliki properti. Ketika pemerintah ini memberikan stimulus kepada masyarakat ya untuk mendorong daya belinya, kemudian masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli properti secara tidak langsung, para developer ini juga akan memperbanyak begitu ya jumlah properti karena demand-nya juga sangat tinggi dan menyebabkan harga properti tersebut ke depannya juga bisa saja jadi tinggi. Tapi di sisi lain, jika pemerintah ini sudah mulai memberhentikan stimulusnya, artinya daya beli masyarakatnya juga bisa saja menurun, kemudian harga properti jadi tinggi tapi tidak ada peminatnya, inilah yang bisa kita katakan sebagai aset bubble atau penggelembungan aset. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya juga harus diperhatikan dan diperhitungkan ya oleh pemerintah ketika pertama kali pemerintah ini ingin memberikan stimulus kepada masyarakat. Ya, itu dia, memang sempat kita tahu juga terjadi di Amerika Serikat begitu bubble ya di sektor properti ini memang mengakibatkan terjadinya krisis lebih dikenal kepada subprime mortgage di Amerika Serikat, dan ini juga berimbas kepada sejumlah negara lainnya termasuk di kawasan Asia dan tentunya Indonesia. Tapi kalau kita lihat yang perlu dicermati, ini kaitannya juga dengan backlog perumahan di tanah air juga yang masih di kisaran 2 jutaan. Jadi dari sisi lain memang masih banyak ini masyarakat yang membutuhkan hunian begitu, terutama bagi kalangan menengah ke bawah begitu. Sementara di satu sisi diharapkan dengan beragam stimulus yang diberikan ini pemerintah juga bisa menjaga nih adanya kestabilan harga-harga baik dari sisi sektor properti ataupun sektor lainnya. Dan mungkin juga Mangi, apa yang bisa dilihat nih upaya-upaya untuk menjaga dari ketidakstabilan harga sendiri yang terbentuk nantinya apabila terjadi memang bubble kaitannya dengan banjir stimulus di Indonesia? Iya, tentunya sebelum pemerintah mengeluarkan aturan atau kebijakan begitu ya, ketika pemerintah ingin menerbitkan atau memberikan stimulus kepada masyarakat, ini harus ada perhitungan terlebih dahulu, Pras. Jadi jangan sampai ketika pemerintah niatnya ingin membantu masyarakat, tapi akhirnya ini menjadi bumerang tersendiri bagi negara ataupun bagi pemerintah. Karena salah satunya tadi sudah terjadi dikhawatirkan ya dari banjir stimulus ini bisa terjadi yang namanya aset bubble, kemudian ketidakstabilan harga, kemudian juga bisa terjadi krisis utang dan lain-lain. Kemudian jika terjadi yang namanya aset bubble, kemudian ketidakstabilan harga, dikhawatirkan dampak lainnya adalah akan menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, Pras. Dan ternyata pada bulan September 2020 saja jumlah angka kemiskinan di Indonesia ya akibat pandemi COVID-19 ini sudah mencapai sekitar 27,55 juta, yang artinya jika angka kemiskinan di Indonesia juga semakin meningkat, ini bisa saja juga semakin memberatkan APBN kita, karena artinya pemerintah ini harus mengeluarkan dana lebih begitu ya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, tapi di sisi lain pendapatan negara juga sedang berkurang karena memang terdampak pandemi COVID-19, Pras. Betul, Mangi, setuju. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan ketersediaan amunisinya dari pemerintah, dalam artian dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan beragam stimulus untuk dunia usaha di Indonesia. Beragam stimulus berarti memang ada penerimaan negara yang harus dikorbankan, baik dari sisi pajak ataupun imbas dari kebijakan stimulus lainnya. Lantas bagaimana juga nih dengan kondisi APBN kita? Karena kan kemarin juga sudah dirilis kita ada sedikit defisit di bulan Februari untuk APBN kemarin ini. Bagaimana, Mas? Baik, ternyata memang betul yang Pras katakan ya, baru-baru ini ya tepatnya kemarin begitu ya, pemerintah baru saja merilis APBN kita, dan ternyata di bulan Februari lagi-lagi kita mengalami defisit APBN yaitu sekitar 63,6 triliun rupiah. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa, kita langsung bisa saksikan bersama melalui tayangan berikut ini. Dalam hal ini, untuk belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan yang bagus pada bulan Februari. Namun TKDD atau transfer ke daerah mengalami kontraksi sebesar 12,4 atau 103,0 triliun. Ini dibandingkan tahun lalu yang mencapai 117. Meskipun demikian, transfer yang langsung ke masyarakat yaitu dana desa mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 3,8 triliun atau 130% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 1,7. Ini memang kita ingin mengakselerasi belanja terutama untuk masyarakat terutama di desa, sehingga bisa melindungi mereka dari tekanan COVID yang masih berlangsung. Sampai dengan akhir Februari, kita mengalami defisit 63,6 triliun rupiah.
Ini kalau dibandingkan tahun lalu 61,8 triliun, itu terjadi kenaikan 2,8%. Namun kita lihat defisitnya dari GDP 0,36% dari GDP ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 0,4% dari GDP. Ya, dan ternyata berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk bulan Februari 2021 Indonesia kembali mengalami defisit APBN ya yang nilainya mencapai 63,6 triliun rupiah atau 0,36% dari PDB Indonesia. Kemudian pada Januari 2021 Indonesia juga mengalami defisit APBN yaitu senilai 45,7 triliun rupiah atau sekitar 0,26% dari PDB Indonesia. Dan di sepanjang 2020 kita juga mengalami defisit APBN yaitu sekitar 6,09% dari PDB Indonesia. Padahal idealnya defisit APBN terhadap PDB hanya di kisaran 3% saja. Tapi di tahun 2020 defisit APBN kita mencapai 6,09%. Yang memang di sepanjang 2020 pendapatan negara juga sempat terkoreksi ya. Karena hanya mencapai sekitar 1.633 triliun rupiah atau terkoreksi sekitar 16,7% secara year on year. Dan kedepannya dikhawatirkan jika pendapatan negara semakin berkurang tapi pengeluaran negara semakin bertambah, artinya pemerintah ini akan semakin meningkatkan yang namanya utang negara, Pras. Di sisi lain menurut Pras sendiri, bagaimana kondisi utang negara saat ini, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai defisit anggaran pendapatan belanja negara, tentu kita harus menutupinya dengan menerbitkan surat utang atau obligasi nih yang diterbitkan oleh pemerintah, baik yang disasar untuk investor asing maupun domestik. Dan ini juga denominasinya bisa mata uang asing ataupun dari rupiah sendiri. Dan kalau data yang bisa saya sampaikan per Januari 2021 jumlah utang Indonesia sebenarnya sudah mencapai 6.233 triliun rupiah begitu. Ini memang ada kenaikan dibandingkan dengan bulan Desember 2020 yang sekitar 6.075 triliun rupiah, atau dalam satu bulan terakhir antara bulan Desember 2020 sampai dengan Januari ada kenaikan sebanyak 159 triliun rupiah. Dan kalau kita cermati juga di full year tahun 2020 jumlah utang Indonesia ini sudah berdampak ataupun mengalami kenaikan sekitar 1.257 triliun rupiah. Jadi memang ini menjadi salah satu langkah juga yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana menutupi defisit-defisit yang ada pada APBN kita. Jadi dengan menerbitkan surat utang tentu diharapkan bisa menutupi defisit sehingga bisa membiayai proses pembangunan di Indonesia, Mangi. Ya, memang di sisi lain utang negara ini kan sumbernya bisa dari dalam negeri dan juga dari luar negeri begitu ya, Pras ya. Ini saya juga ingin sedikit menyampaikan data kepada Pras dan pemirsa terkait dengan porsi utang luar negeri saat ini ya. Di mana pada Januari 2021 ternyata utang luar negeri Indonesia ini telah mencapai sekitar 420,7 miliar dolar Amerika, dan di Desember 2020 porsi utang luar negeri ini juga mencapai lebih rendah sedikit begitu ya, 417,5 miliar dolar Amerika. Nah, sebenarnya utang luar negeri ini merupakan utang yang bisa kita katakan perlu diwaspadai begitu ya, karena memang apalagi jika utang jangka panjang ya, utang luar negeri jangka panjang, karena memang ini akan terjadi pergerakan nilai tukar yang bisa saja merugikan negara kita sebagai peminjamnya. Nah, di sisi lain utang ini kan juga terbagi lagi atas utang pemerintah, kemudian utang swasta dan juga utang dari Bank Indonesia. Jika kedepannya utang dari pemerintah contohnya begitu ya semakin membengkak, ini akan berdampak terhadap semakin membebani APBN Indonesia. Kemudian apabila pemerintah juga berhutang terhadap luar negeri begitu ya, kemudian terjadi potensi gagal bayar, maka negara kita bisa dikatakan sebagai negara yang bangkrut. Kemudian ke depannya kita akan semakin susah mendapatkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian kita beralih ke utang swasta. Jika ke depannya utang swasta juga semakin menumpuk begitu ya, maka dikhawatirkan ini juga akan berdampak buruk terhadap cadangan devisa. Kemudian jika cadangan devisa kita ini jumlahnya semakin menurun begitu ya, artinya juga akan menekan nilai tukar rupiah kita. Tapi di sisi lain ya, pada intinya jika utang negara semakin menumpuk ya, baik itu utang pemerintah, utang swasta, yang dikhawatirkan adalah terjadi krisis ekonomi di Indonesia.
Pras dan juga pemirsa. Dan menurut Pras sendiri sejauh ini langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, Pras? Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, memang langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah mencari sumber pendanaan dari dalam negeri sendiri, baik dengan menerbitkan surat utang, obligasi, ini bisa disasar Mangin dalam denominasi rupiah tentunya, sehingga tidak akan terbebani dengan adanya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika begitu. Tapi di sisi lain juga kita bisa menyasar obligasi ataupun surat utang yang ditujukan untuk masyarakat umum begitu, dalam artian obligasi retail. Jadi yang disasar adalah dana-dana yang terendap. Saat ini banyak sekali kita tahu di sektor perbankan, terutama dana-dana dari pihak ketiga dalam bentuk itu tabungan, deposito, giro yang mungkin bisa dimanfaatkan apabila memang ada salah satu bentuk instrumen investasi nih yang menjanjikan, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik dari sisi yield ataupun imbal hasilnya, sehingga mereka mulai switching investasi beralih misalnya kepada obligasi, dan dana dari surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah tadi yang bersumber dari investor domestik bisa dimanfaatkan lagi nih untuk menutupi tadi defisit APBN kita, Mangi. Iya, kemudian Ya. saya tambahkan sedikit ya Pras ya, terkait dengan langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan menjaga kestabilan harga di dalam negeri, terutama untuk harga bahan pangan ataupun harga bahan-bahan pokok begitu, karena tadi Pras juga sudah sempat menyampaikan terkait langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga utang dalam negeri, utang negara begitu ya. Nah, di sisi lain ini langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga adalah dengan menjaga alur distribusi komoditas pangan seperti cabai, kemudian beras dan lain-lainnya. Dan salah satu langkah yang bisa dilakukan juga adalah dengan fokus dalam pengembangan food estate begitu ya. Jadi harga-harga bahan pokok atau bahan pangan di dalam negeri ini juga bisa lebih terkontrol, Pras. Baik, yang diharapkan adalah memang dengan adanya banjir stimulus ini tidak memberikan dampak yang justru sebaliknya, Mangi. Diharapkan harus menjadi stimulus benar-benar begitu ya, pendorong dari perekonomian nasional dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tadi penanganan COVID-19-nya bisa seiring berjalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih banyak, Mangi, atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik menarik lainnya.